pengabdian kepada masyarakat. Dan di sini coba saya mau lihat semangat kalian, masih semangat tidak? Semangat. Coba kita semangat dulu ya. Nah, tepuk semangatnya itu liatin kakak dulu ya. Nanti kakak bilang tepuk semangat, kalian gini nih, tepuk semangat. 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 Oke, bisa diikuti ya teman-teman. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah pada semangat ya. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalan, nama kakak Kak Rida. Kalian bisa panggil kakak dengan Kak Rida. Dan di sini Kak Rida tidak sendiri ya. Tentunya kakak di sini bersama teman-teman kakak. Di sini ada Perkenalkan, nama saya Kak Federico, bisa dipanggil dengan Kak Riko. perkenalkan, nama kakak Putri. Bisa dipanggil Putri. Oke, udah pada kenal kan semuanya? Coba, ini namanya Kak siapa? Ini? Ini? Nama apa? Oke, udah pada kenal ya semuanya? Oke, sebelum kita lanjut ke materi, nanti bakal ada sesi pertanyaan. Nah, tolong di setiap materi itu didengarkan baik-baik. Nah, nanti bakal ada sesi pertanyaan yang kalau misalnya bisa menjawab, akan ada hadiahnya. Oke, nah nanti materi pertama akan disampaikan oleh Kak Putri, dan materi kedua akan disampaikan oleh Kak Syuria, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Riko, dan tentunya materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, kita langsung saja ke materinya ya teman-teman. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Pertama, apa itu PHBS? Jadi PHBS itu adalah perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Jadi apa saja sih PHBS yang harus kita lakukan? Yang pertama itu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kenapa harus pakai sabun? Karena agar tangan kita terhindar dari bakteri dan kuman. Selanjutnya ada mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Contohnya itu kita mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, terus protein, dan minum air putih minimal 2 liter per hari. Selanjutnya ada rajin berolahraga. Apabila kita rajin berolahraga, maka badan kita akan menjadi bugar dan sehat, dan sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat. Selanjutnya ada memberantas jentik nyamuk. Gimana sih cara memberantas jentik nyamuk? Contohnya itu menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau ember, dan jangan membiarkan air menggenang agar tidak terjadi perkembangbiakan jentik nyamuk. Selanjutnya ada tidak merokok. Apa sih dampak negatif dari merokok? Merokok bisa merusak organ tubuh, contohnya penyakit paru-paru kronis, terus merusak gigi dan bau mulut. Dan masih banyak lagi efek negatif lainnya. Selanjutnya ada membuang sampah pada tempatnya. Kapan sih kita harus mencuci tangan? Nah, yang pertama sebelum dan sesudah makan, jadi kita harus cuci tangan. Yang kedua, setelah buang air kecil dan besar. Yang ketiga, sebelum dan setelah beraktivitas. Yang keempat, ketika tangan kita kotor. Selanjutnya ada materi
langkah-langkah mencuci tangan yang akan disampaikan oleh Kak Syria. Oke, di sini ada langkah-langkah cuci tangan. Sebelumnya kalian udah tahu kan apa itu PHBS? Apa PHBS itu? Perilaku yang bersih dan sehat. Oke, tepuk tangan dulu dah. Kalian juga udah tahu kan kapan aja sih kita harus cuci tangan? Udah tahu? Oke. Kalau udah tahu, kita juga harus tahu dong gimana sih cara cuci tangan yang benar itu. Sebelumnya kalian kalau cuci tangan selama ini kayak gimana? Pakai sabun. Celupin kayak tutup doang ya. Oke, aku kasih tahu aja deh gimana cara cuci tangan yang baik dan benar itu biar kalian nggak salah lagi cuci tangannya. Oke, boleh? Boleh, Kak. Oke, yang pertama pasti cuci tangannya tuh pakai sabun. Kenapa sih pakai sabun? Biar kumannya mati ya. Oke, yang pertama kita dimulai dari telapak tangan. Ikutin ya, ikutin semuanya ya. Pertama dimulai dari telapak tangan dulu. Ini ya. Terus habis itu ke punggung tangan. Tangan di belakang. Punggung tangan apa punggung tangan? Oke. Ini sudah punggung tangan. Terus ke sela-sela jari. Sela-sela jari kan. Sela-sela jarinya udah? Udah. Oke. Terus kita tangannya mencuci. Gimana? Oke. Selanjutnya jempol dulu deh. Jempol, tahu jempol? Tahu. Jari kalau nggak tahu jempol ya. Oke. Udah jempolnya diginiin. Oke. Selanjutnya jari digesek-gesek ke tangan. Oke. Oke. Habis itu dibilas lalu dikeringkan. Gimana? Semuanya udah pada ingat? Benar, udah ingat? Oke, biar makin ingat kita sambil nyanyi aja kali ya. Langkah-langkah cuci tangannya biar makin seru. Boleh? Semangat juga. Tapi kayaknya kurang semangat deh kalau cuma kita berempat. Kita mau undang kakak yang lain boleh? Boleh nggak? Langsung tarik aja. Ayo maju ayo dong makanya. Ayo, Bos. Atau dari ada-adanya juga lagi langsung maju. Boleh? Boleh, langsung ayo lanjut. Yang cewek ada maju atau tunjuk aja? Yang cewek tunjuk aja kali ya. Oke. Sebelum kali saya tunjuk, kamu nih boleh aja ya. Ayo dong, kamu mau. Ayo maju. Oh kayaknya pada malu-malu deh kak. Ya udah deh, kita dulu aja. Itu satu. Oke, ikutin ya, dengan lagunya juga. Kita juga. Kita
gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela, kedua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kucukkan jari-jari, bilas bilas bebas dari bakteri. Udah Bang? Udah ya? Kenapa belum? Oke, sekali lagi ya. Telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela, dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kucukkan jari-jari, bilas bilas bebas dari bakteri. Apa kali? Apa? Oke, sekali lagi ya. Udah, buka meja merah. Masuk ke sela-sela, dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kucukkan jari-jari, bilas bilas bebas dari bakteri. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya, kasih juga. Kita lanjut ke materi lagi. Puja. Oke, kita langsung masuk ke materi lagi ya. Selanjutnya, makan dan minuman yang sehat. Selain cuci tangan, kita juga harus makan dan minum minuman yang sehat. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita makan makanan yang kurang sehat, juga pasti tubuh kita juga akan mudah sakit, mudah terkena penyakit ya. Jadi kita harus pastinya makan makanan yang sehat dan minum minuman yang sehat. Terus gimana sih ciri-ciri makanan dan minuman yang sehat itu? Ada yang udah tahu? Kayaknya kurang semangat deh. Kita tepuk semangat dulu lagi ya, biar tambah semangat ya. Boleh? Boleh. Tepuk semangat. Oke, jadi ciri-ciri makanan dan minuman sehat itu yang pertama pasti harus bergizi lengkap dan seimbang. Gimana sih makanan yang bergizi lengkap dan seimbang itu? Pasti makanannya itu harus sayur-sayuran. Pokoknya makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalian udah tahu kan makanan 4 sehat 5 sempurna itu kayak gimana? Oke, berarti ada tahu, tempe, sayur, buah, apa lagi? Daging, boleh saya sambal ya. Itu sangat-sangat bergizi. Oke, bagaimana udah tahu gizi lengkap dan seimbang itu kayak gimana? Selanjutnya ada penggunaan garam, gula dan minyak secukupnya. Jadi pasti kalian ini suka kan makan gorengan? Suka apa enggak? Nah, itu harus dikurangin ya, karena terlalu banyak mengkonsumsi minyak itu nggak baik buat tubuh kita. Oke? Oke. Selanjutnya, Makanya gorengan dulu. selanjutnya pasti makanan dan minuman sehat itu harus higienis dan bebas kontaminasi. Karena kalau sudah tidak higienis dan sudah terkontaminasi itu pasti makanan sudah tidak sehat. Jadi kalian kalau makan itu harus higienis dan tidak terkontaminasi ya. Oke? Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke materi lagi, coba kalau mau lihat konsentrasi kalian, masih pada konsentrasi atau tidak. Nah, nanti kakak akan misalnya nebak pertanyaan, nebak warna. Kalau misalnya kakak bilang tisu warna apa, kalian jawabnya harus
warnanya? Susu warnanya? Sapi minum? Sekali lagi ya. Kalau daun warnanya? Rumput warnanya? Harimau makan? Daging. Berarti pada konsentrasi ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Eko. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Eko. Ih. Rasanya tadi nembus pakot ya? Nggih. Tadi nembus pakot. Nah, untuk materi selanjutnya, Iya, kurang. kita akan membahas tentang mobilitas sedikit nyamuk. Udah ada tahu belum penyakit nyamuk itu menyebabkan penyakit apa aja? Demam berdarah. Malaria. Ini salah satunya ada Cikungunya empat. Pertama itu ada demam berdarah, ada malaria, ada cikungunya, dan ada gajah. Empat-empatnya itu bisa menyebabkan gejala itu salah satunya demam dan gigil. Selanjutnya, Panas tiris. gimana sih cara mencegah demam berdarah? Nggak tahu. Adik-adik ini udah tahu kan tentang 3M itu singkatannya apa aja? Udah dilakukan. M yang pertama apa coba? M yang kedua? M yang ketiga? Jadi M yang pertama itu menguras, jadi bak mandi dan tempat penampungan air. Jadi kalau di sini ada yang bak mandi, jadi kalau kita sudah mungkin dikuras secara rutin. Selanjutnya menutup tempat penampungan air, dan yang ketiga ada mengubur barang-barang bekas. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu tentang membuang sampah pada tempatnya. Di sini semuanya pada membuang sampah pada tempatnya semua kan? Nah, di sini tuh ada sampah organik dan anorganik. Udah pada tahu belum? Bedanya organik sama anorganik itu apa aja? Apa Coba coba? kalau anorganik itu sampah apa aja? Plastik. Kalau anorganik? Oke. Jadi kembali ya, jadi harusnya yang organik itu kayak sayur, ada sisa-sisa buah. Jadi kalau misalnya ada di bagus makan ikan, ada bumbunya kan, itu masuknya ke sampah organik. Jadi kalau untuk yang anorganik itu untuk bahan-bahan yang metal kayak ada botol, ada kaleng. Jadi kalau di susu ada kalengnya, itu masuknya ke sampah anorganik. Jadi kenapa harus dipisah? Sampah organik itu lebih gampang terurai di tanah, sedangkan untuk yang sampah anorganik itu lebih susah untuk terurai. Jadi harus dipisah terlebih dahulu. Nah, di sini ada menjaga kebersihan kamar dan lingkungan. Bagaimana sih caranya? Bagaimana? Udah dari tahu belum? Belum. Udah dong seharusnya. Nah, jadi ini ya caranya. Yang pertama itu mengganti spray dan sarung bantal secara teratur. Jadi kasur kalian itu harus diganti spray dan sarungnya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya spray kalian tidak diganti, nanti kalian bisa menyebabkan gatal-gatal. Sudah nggak boleh. Dan yang kedua ini, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur setelah bangun pagi supaya rapi gitu ya, kelihatannya rapi gitu. Dan yang ketiga itu menyemur perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur juga harus dijemur supaya bakterinya itu kena keterikan sinar matahari. Nah, dan yang keempat itu menyapu dan mengepel lantai. Kenapa kita harus menyapu dan mengepel lantai? Karena supaya lantainya itu kalau diinjaknya itu nyaman kitanya. Nah, di sini juga ada cara membersihkan lingkungannya ya. Tidak buang sampah sembarangan. Siapa di sini yang masih buang sampah sembarangan? Jangan ya, jangan buang sampah sembarangan karena nanti berserakan sampahnya, terus banyak lalat-lalat, banjir nantinya. Terus di situ juga kita harus menjauh dalam sampah. Nah, kalau misalnya kita habis minum itu tuh aquanya kita bisa manfaatkan buat kerajinan, misalnya buat kayak untuk pot, untuk tempat-tempat yang buat wadah pensil gitu ya. Terus di sini juga menyapu dan mengepel lantai secara teratur. Nah,
Dan di sini buang air kecil dan besar di jamban yang sehat. Jadi kita harus membersihkan jamban juga. Jadi habis berak, habis pipis, kita harus disiram. Karena kalau misalnya tidak disiram, nantinya bakal bau. Diana. Berak. Nah, mengapa kita harus menerapkan PKBM? Rida. Mengapa sih? Nah, untuk mencegah penyakit menular. Contohnya kayak tadi ya, kalau misalnya kasur kita tidak diganti spraynya, nanti kita bakal kena penyakit gatal-gatal. Kamu mau kena penyakit gatal-gatal? Nah, maka dari itu kita harus apa? Kita harus apa? Iya, menerapkan PKBM. Nah, di sini juga meningkatkan konsentrasi dan kinerja belajar. Kalau misalnya kita menerapkan perilaku bersih dan sehat, maka akan meningkat juga konsentrasi kinerja belajar kita. Kan kalau misalnya lingkungannya bersih, nyaman juga kan belajarnya. Nah, di sini menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, yang tadi kan kalau misalnya lingkungannya nyaman, berarti 23. apa? Berarti harus dibersihkan ya. Nah, yang terakhir menjaga kelestarian lingkungan. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan juga. Jadi setiap pagi kalian harus bangun pagi merapihkan tempat tidur. Setelah itu kalian harus menjemur perlengkapan tidur